Rizky. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 6 di Universitas Gunadarma. Berikut biodata singkat saya. Di sini saya akan membahas tentang enterprise arsitektur. Apa itu enterprise arsitektur? Enterprise merupakan perusahaan atau organisasi yang memiliki beberapa tujuan tertentu. Istilah enterprise dalam konteks enterprise arsitektur dapat digunakan untuk menunjukkan keseluruhan perusahaan yang mencakup semua layanan informasi dan teknologinya, proses, serta infrastruktur dan domain spesifik dalam perusahaan. Arsitektur adalah perancangan suatu gambaran dari suatu benda atau objek sehingga dapat memperoleh hasil yang sesuai dengan kebutuhan. Definisi enterprise arsitektur menurut para ahli. Menurut Groenland dalam Kosasi, enterprise arsitektur adalah praktek manajemen untuk memaksimalkan kontribusi dari sumber daya organisasi, investasi teknologi, informasi, dan aktivitas pembangunan sistem untuk mencapai tujuan kinerjanya. Enterprise arsitektur merupakan sebuah pendekatan logis, komprehensif, dan holistik untuk merancang dan mengimplementasikan sistem dan komponen sistem secara bersamaan. Gartner dalam Kosasi mengemukakan bahwa penerapan enterprise arsitektur sering lebih fokus kepada keselarasan antara bisnis dengan teknologi informasi, sehingga terkadang seringkali merupakan kebutuhan keamanan dan privasinya. Definisi enterprise arsitektur secara umum. Enterprise arsitektur merupakan perancangan proses bisnis dan teknologi di setiap organisasi dan perusahaan, kemudian diintegrasikan untuk mencapai satu tujuan tertentu. Enterprise arsitektur adalah pendekatan terstruktur untuk menguraikan setiap kebutuhan sistem, sehingga dapat digunakan untuk merancang dan mengembangkan sistem yang kompleks agar menjadi lebih sederhana. Enterprise arsitektur dikonsentrasikan pada infrastruktur yang meliputi hardware, software, dan juga network untuk dapat bekerja secara bersama dengan misi, sasaran, dan tujuan organisasi dan menjalankan proses bisnis organisasi didukung oleh teknologi informasi. Berbagai macam paradigma dan metode dapat digunakan dalam perancangan enterprise arsitektur, diantaranya Zachman, Toga, VF, dan juga Gartner. Apa aja sih manfaat yang diperoleh dari enterprise arsitektur? Manfaatnya adalah menyediakan suatu mekanisme yang memungkinkan komunikasi tentang elemen-elemen AI di antara organisasi bisnis dan teknologi informasi dan berfungsinya enterprise, menghasilkan informasi yang terpusat, stabil, dan meningkatkan konsistensi ketelitian dan ketepatan waktu, integritas, kualitas, ketersediaan akses, dan pembagian informasi yang dikelola di lintas enterprise. Informasi berkualitas dan tepat waktu yang disediakan oleh AI dan mempermudah enterprise untuk menanggapi kekuatan, perubahan, dan pembuatan keputusan yang lebih baik lagi. Memungkinkan organisasi untuk mengurangi duplikasi dalam informasi, menghubungkan IT kepada misi organisasi. Bagaimana perencanaan enterprise arsitektur? Perencanaan enterprise arsitektur menurut beberapa ahli. Menurut James Martin yang menggunakan metodologi information engineering adalah perencanaan yang ditujukan untuk meningkatkan sumber daya modal, manusia, dan sistem informasi guna mendukung pencapaian visi bisnis. Menurut Ed Herbert yang menggunakan metodologi four-stage model adalah fondasi untuk mengembangkan sebuah portofolio aplikasi yang selaras dengan tujuan perusahaan yang memiliki kemampuan untuk menciptakan keunggulan di atas pesaing. Menurut Tozer, adalah pendekatan yang praktis dan formal yang berdasarkan pada konsep strategi bisnis yang menentukan cara mengeksploitasi sumber daya sistem informasi beserta pemanfaatannya. Menurut Pricewaterhouse, perencanaan arsitektur enterprise merupakan perencanaan yang didasarkan pada 4 hal, yaitu arah dan tujuan organisasi, prioritas strategi, nilai pemanfaatan SI, pengalaman praktis yang mendukung teori. Enterprise itu fungsinya apa sih? Fungsi dari enterprise arsitektur sebagai penyedia cetak biru atau kerangka dasar blueprint untuk sistem dan selama proses berlangsungnya proyek pengembangan sistem tersebut. Konsep dasar enterprise arsitektur.
Arsitektur, konsep dasar sebuah sistem dalam lingkungannya, terletak pada elemen-elemennya, hubungannya, serta prinsip dari perancangannya. Arsitektur itu diperlukan untuk mengelola konsepsitas organisasi sistem yang sangat besar seperti gambaran struktur organisasi, proses bisnis, kemudian dukungan aplikasi dan infrastruktur teknis. Seorang arsitek juga perlu untuk mendiskusikan arsitektur dengan para stakeholder, kemudian menjelaskan arsitektur serta dampaknya kepada semua stakeholder yang terlibat yang biasanya memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Apa sih stakeholder itu? Stakeholder adalah seorang individu kelompok atau organisasi yang memiliki kepentingan atau ketertarikan dalam pertimbangan terhadap sebuah sistem. Arsitektur enterprise adalah satu kesatuan yang terkait tentang prinsip, metode, dan juga model yang digunakan dalam desain dan realisasi dari struktur organisasi, proses bisnis, sistem informasi, dan juga infrastruktur dari sebuah enterprise. Enterprise arsitek itu juga mencakup inti dari bisnis teknologi informasi dan evolusinya. Tanpa adanya arsitektur yang baik, akan sulit untuk mencapai kesuksesan sebuah bisnis. Berikut gambaran dari komunikasi arsitektur yang nantinya semuanya akan menjembatani antara arsitek dan juga stakeholder. Terdapat 4 kerangka dalam arsitektur enterprise, yaitu proses bisnis, mengatasi masalah dari pengguna sistem, dan menggambarkan arus informasi bisnis antara manusia dan proses bisnis. Kedua, ada data, mendefinisikan dan mengidentifikasi data utama yang mendukung fungsi bisnis. 3, ada aplikasi utama yang dibutuhkan dan mengelola data. Keempat, ada infrastruktur IT, merupakan ruang lingkup dari teknologi. Keuntungan apa yang didapat dari enterprise arsitektur? Keuntungan yang didapat adalah efisiensi proses bisnis, seperti mengurangi biaya operasional, organisasi lebih rinci dan bergerak, meningkatkan produktivitas organisasi, keuntungan dalam efisiensi operasional IT, mengurangi biaya pengembangan software, meningkatkan interoperabilitas serta pengelolaan sistem, meningkatkan efisiensi dalam melakukan upgrade, meningkatkan ROI dan mengurangi risiko, yaitu mengurangi kompleksitas dari bisnis dan IT, maksimum ROI pada bisnis dan infrastruktur IT, fleksibilitas dalam membuat dan membeli solusi IT, serta mengurangi risiko investasi dan juga TCO. Faktor pendorong AI. Pertama, penyesuaian bisnis IT dianggap sebagai instrumen penting untuk mewujudkan efektivitas organisasi. 2. Enterprise arsitektur diposisikan dalam konteks pengelolaan enterprise. 3. Arsitektur adalah instrumen strategis dalam memandu organisasi menjalani arah pengembangan yang terencana. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.